ساتر يا ساتر. المنتخب الأحمر الإندونيسي يبدأ بها العقيدي، ركلة جزاء. المنتخب الإندونيسي يتقدم في المباراة بالهدف الأول عن طريق قائده كيفن ديكس. May have lost to Saudi Arabia, but the fight isn't over yet. One match remains against Iran, and it's their chance to rise again. Komentar pedas legenda sepak bola Malaysia, Chef Sali menyebut Indonesia bermain dengan mental kerupuk. Kekalahan dramatis ini disebabkan pelatih yang tak bermutu sampai sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chef Sali menyebut timnas Indonesia kalah dramatis 2-3 dari Arab Saudi yang bermain dengan 10 pemain dalam laga grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Rabu, 8/10 malam atau Kamis, 9/10 dini hari WIB. Timnas Indonesia langsung memperagakan permainan direct dengan mengirimkan umpan-umpan lambung ke pertahanan Arab Saudi di menit pertama. Memasuki menit ketiga, Arab Saudi mulai bisa menguasai jalannya permainan, tapi serangan mereka belum terlalu tajam. Di menit kelima, Indonesia mendapatkan peluang lewat aksi Miliano Jonathans yang memanfaatkan blunder Hasan Altambakti. Altambakti pun dapat kartu kuning karena menarik Miliano Jonathans. Indonesia kemudian dapat peluang lagi di menit ke-6 lewat sundulan Jay Izzes, namun melenceng ke sisi kiri gawang Arab Saudi. Dalam momen ini, wasit mendapatkan laporan dari VAR bahwa Altambakti diindikasikan melakukan handball usai terkena sundulan Jay Izzes. Wasit Ahmad Al-Ali asal Kuwait mengecek VAR cukup lama, hingga akhirnya wasit Ahmad Al-Ali memutuskan penalti untuk Indonesia. Legenda Malaysia itu memuji timnas. Pada menit ke-11 Kevin Dix mengambil eksekusi penalti. Kevin Dix sukses membobol gawang Arab Saudi untuk membawa Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi. Usai kebobolan, Arab Saudi langsung meningkatkan intensitas serangan. Namun tembakan pemain Arab Saudi masih bisa diblok pertahanan Indonesia. Pada menit ke-17, Arab Saudi akhirnya berhasil membobol gawang Indonesia melalui tembakan Saleh Abu Al-Samad. Saleh berhasil mengecoh Jay Izzes di luar kotak penalti, lalu melepaskan tembakan terukur ke pojok kiri bawah gawang Indonesia. Skor 1-1. Kevin Dix meluapkan kekecewaannya usai pemain Arab Saudi membobol gawang Indonesia. Timnas Indonesia kalah dramatis 2-3 dari Arab Saudi yang bermain dengan 10 pemain dalam laga grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Rabu, 8/10 malam atau Kamis, 9/10 dini hari WIB. Timnas Indonesia langsung memperagakan permainan direct dengan mengirimkan umpan-umpan lambung ke pertahanan Arab Saudi di menit pertama. Memasuki menit ketiga, Arab Saudi mulai bisa menguasai jalannya permainan, tapi serangan mereka belum terlalu tajam. Indonesia kemudian dapat peluang lagi di menit ke-6 lewat sundulan Jay Izzes, namun melenceng ke sisi kiri gawang Arab Saudi. Dalam momen ini, wasit mendapatkan laporan dari VAR bahwa Altambakti diindikasikan melakukan handball usai terkena sundulan Jay Izzes. Wasit Ahmad Al-Ali asal Kuwait mengecek VAR cukup lama, hingga akhirnya wasit Ahmad Al-Ali memutuskan penalti untuk Indonesia. Pada menit ke-11 Kevin Dix mengambil eksekusi penalti. Kevin Dix sukses membobol gawang Arab Saudi untuk membawa Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi. Usai kebobolan, Arab Saudi langsung meningkatkan intensitas serangan, namun tembakan pemain Arab Saudi masih bisa diblok pertahanan Indonesia. Pada menit ke-17, Arab Saudi akhirnya berhasil membobol gawang Indonesia melalui tembakan Saleh Abu Al-Samad. Saleh berhasil mengecoh Jay Izzes di luar kotak penalti, lalu melepaskan tembakan terukur ke pojok kiri bawah gawang Indonesia. Skor 1-1. Di menit ke-30 Arab Saudi mampu mengancam gawang Indonesia lewat tembakan Saleh Abu Al-Samad. Namun tembakan Saleh Abu Al-Samad masih membentur mistar gawang Indonesia.
Pada menit ke-31 pemain Arab Saudi Feras Albrikan terjatuh di kotak penalti Indonesia usai ditarik Yaakob Sayuri. Wasit kemudian mengecek VAR karena ada potensi penalti. Wasit akhirnya memberikan penalti untuk Arab Saudi dan memberikan kartu kuning untuk Yaakob Sayuri. Albrikan yang mengambil eksekusi penalti sukses membawa Arab Saudi berbalik unggul 2-1 atas Indonesia. Tendangan Albrikan sebenarnya bisa dibaca oleh Paes tapi terlalu keras untuk dibendung. Hingga tambahan waktu 9 menit di penghujung babak pertama, tak ada gol tambahan yang tercipta. Arab Saudi unggul 2-1 atas Indonesia di babak pertama. Pada awal babak kedua, Patrick Kluivert memasukkan Eliano Reijenders menggantikan Beckham Putra. Di awal babak kedua, Indonesia menampilkan permainan menyerang. Sebuah peluang didapat Indonesia di menit ke-49 lewat skema sepak pojok. Namun peluang tersebut bisa diamankan kiper Arab Saudi. Di menit ke-55 Arab Saudi mengancam gawang Indonesia lewat sundulan Faris Albrikan. Namun sundulannya bisa ditepis lewat penyelamatan gemilang Maarten Paes. Pada menit ke-62, Arab Saudi berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat gol Feras Albrikan. Gol bermula dari tembakan Musab Al-Juwair yang bisa ditepis Maarten Paes. Kemudian bola rebound bisa dimanfaatkan Feras menjadi gol. Arab Saudi unggul 3-1 atas Indonesia. Di menit ke-70 Feras kembali mengancam gawang Indonesia lewat tembakan backheel, namun masih melambung di atas mistar gawang Indonesia. Pada menit ke-73 Indonesia mengancam gawang Arab Saudi lewat sundulan oleh Romeni meneruskan umpan sepak pojok Dean James. Namun sundulannya masih melambung di atas mistar gawang Arab Saudi. Di menit ke-74 Arab Saudi mendapatkan peluang emas lewat Salem Al-Dawsari, namun tembakan Salem bisa diblok Maarten Paes. Di menit ke-76 Arab Saudi mengancam gawang Indonesia melalui tembakan Sak, namun tembakannya masih bisa ditangkap Maarten Paes. Pada menit ke-79 Timnas Indonesia mendapatkan peluang lewat sontekan oleh Romeni usai meneruskan umpan Eliano Reijenders. Namun sontekan oleh masih bisa ditangkap kiper Arab Saudi. Di menit ke-83, Timnas Indonesia mengancam gawang Arab Saudi lewat tendangan bebas Tom Haye. Namun tembakannya masih bisa ditepis kiper Arab Saudi. Pada menit ke-84 Arab Saudi mendapatkan peluang emas lewat Salem Al-Dawsari yang sudah 1 lawan 1 dengan kiper Indonesia Maarten Paes.